Bab 865. Bertemu orang tua. Audrey Han juga menyadari hal ini. Saat Anisong mengungkit Jerry Yuchi, tidak hanya kehangatan di matanya menghilang, bahkan temperatur di sekeliling juga tiba-tiba turun. Perubahan yang sangat cepat seperti ini, bila bukan karena gejolak di dalam hati begitu besar, takutnya tidak mungkin akan muncul. Dia tiba-tiba sangat penasaran. Saat itu Tuan Besar Yuchi memiliki dendam apa dengan Aileen Yuchi dan En Yuchi? Kenapa dua kakak beradik ini bisa tidak mengurus seorang orang tua, langsung pergi? Lagi pula sudah berlalu bertahun-tahun, tak disangka tidak memaafkan orang tua ini karena lewatnya waktu. Rasa dendam di Anisong masih sangat besar. Namun penasaran hanya penasaran, bagaimanapun sebagai seorang orang yang lebih muda, dia tetap tidak berani menanyakannya. Lagi pula hal ini kelihatannya tidak begitu sederhana, seharusnya luka Anisong. Kalau tidak dia tidak sampai risau begitu lama baru meneleponnya berkata dia setuju kemari. Berpikir sampai sini, Audrey Han berkata pelan, kali ini Bibi bersedia kemari. Audrey Han sangat berterima kasih, bila ada hal yang terlalu menyulitkan, Bibi bisa beritahu pada Audrey. Audrey tidak akan memaksa Bibi melakukan hal apapun. Bagaimanapun ini adalah masalahnya, hanya saja sejujurnya tidak ada cara baru bisa meminta bantuan pada Anisong. Mendengarnya, Anisong tersenyum, kehangatan di matanya kembali sedikit, dia melihat Audrey Han sedikit, tidak tahan mengulurkan tangan mengusap belakang kepalanya. Anak baik, jarang kamu memikirkan begitu banyak untuk Bibi, tapi Bibi tidak apa-apa. Karena aku sudah kemari, ada beberapa hal harus diselesaikan. Kabur, bukan jalan keluar yang terbaik. Aku ingin melihat-lihat, orang tua itu, dia masih ingin berbuat apa, ingin sampai kapan baru berhenti. Teringat sesuatu, Anisong tiba-tiba berkata, aku dengar. Kamu hamil. Mengungkit perihal hamil ini, ekspresi Audrey Han sedikit berubah, dengan cepat mengangguk, Golden Ye masih tidak tahu hal ini. Bocah itu walaupun tahu sekarang juga lupa semuanya, sungguh tidak punya hati nurani. Tidak menyalahkannya, bagaimanapun keadaan seperti itu. Dia bisa bertahan hidup sudah sangat bersyukur. Kamu sangat bisa membantunya bicara, bila aku adalah pria, aku pasti akan memukulnya, membuatnya tahu apa yang namanya istri. Audrey Han. Tidak disangka Bibi Song ternyata sangat garang. Perjalanan tidak jauh, jadi dengan cepat sudah tiba, jarak kedua pihak menjadi dekat. Audrey Han dan Anisong tidak membicarakan perihal Golden Ye lagi, hanya dengan singkat mengatakan sebentar lagi akan pergi kemana. Setelah naik mobil, Audrey Han baru menyadari Golden Ye tidak menyentuh sedikitpun kantong roti itu, yaitu juga, dari dia pulang kerja sampai sekarang belum makan sesuap pun, bahkan tidak minum air. Seketika, Audrey Han tidak dapat mengatakan perasaan di dalam hatinya. Tak disangka dia tidak mengatakan satu kalimat mengeluh sedikit pun, masih memberikan jaketnya untuk dia kenakan. Golden Ye menyetir mobil, ekor matanya sedikit terjatuh pada Anisong di belakang, bertanya, Bibi Song, ingin makan apa? Audrey Han memanggilnya Bibi Song, Golden Ye juga hanya bisa ikut memanggilnya seperti ini. Panggilan ini membuat Anisong sedikit melongo, beberapa saat baru tersadar, aku apa saja, tanyalah pada Audrey. Audrey Han yang duduk di kursi sebelah pengemudi mendengarnya, juga berkata, aku juga apa saja, terserah kamu. Golden Ye tidak bicara lagi, berpikir beberapa saat, mobil berhenti di depan sebuah hotel gaya campuran Barat dan Tiongkok, sambil melepaskan sabuk pengaman sambil berkata, ini adalah hotel di bawah keluarga Yuchi, makanan campuran Barat dan Tiongkok, sebentar lagi ingin makan apa maka pesan apa. Audrey Han takjub dengan ketelitiannya sambil melepaskan sabuk pengaman. Setelah turun, Anisong berdiri di samping mobil sambil mengangkat kepala, dengan termenung menatap hotel yang indah di depannya. Melihat beberapa saat, di matanya muncul senyum dingin. Bibi Song. Audrey Han memanggilnya, Anisong tersadar, rasa dingin di matanya menghilang, senyum hangat di wajahnya kembali.
Barusan aku sedang melihat pemandangan luar hotel ini, ayo pergi. Masuk ke tempat ini lagi, sudah lewat bertahun-tahun, orang yang ditemui di sepanjang jalan adalah wajah yang asing, tidak mengenalinya. Ternyata waktu sungguh bisa merubah segalanya, benda masih sama namun orang berbeda. Kira-kira karena sambil mengobrol sambil makan, jadi baru berakhir jam 9. Setelah makan kenyang, Audrey Han mengeluarkan ponsel bersiap memesan hotel, namun sepasang tangan yang besar menekan tangannya, berkata dengan suara berat, "Bibi Song naik pesawat begitu lama, lebih baik malam ini naik ke atas buka kamar dan istirahat. Di sini adalah hotel, ada makanan tentu saja ada tempat tinggal." Audrey Han mendengar ucapannya baru tiba-tiba teringat. Benar, ini adalah hotel di bawah keluarga Yuchi. Bila Anisong tinggal di sini, maka apakah dia akan menentang dalam hati? Mempertimbangkan hal ini, Audrey Han mengangkat mata menatap Anisong, Bibi Song. Anisong tentu saja dapat mengerti pikirannya, tersenyum berkata, "Baik, di luar seharian aku juga lelah, kalau begitu buka kamar di atas istirahat saja." Melihat dia menjawab, Golden Ye memanggil staf penanggung jawab, berpesan padanya untuk mengatur kamar VIP untuk Anisong, selanjutnya berkata, "Bibi Song, ada perlu apa Anda katakan pada manajer hotel saja." "Terima kasih, hari ini kalian sudah bekerja keras, pulanglah istirahat lebih awal." Setelahnya Anisong dibawa pergi oleh manajer hotel. Audrey Han ikut turun bersama dengan Golden Ye. Saat turun ponselnya bergetar. Audrey Han menunggu Golden Ye turun mengambil mobil baru mengeluarkan ponsel. Pesan yang dikirimkan oleh Bibi Song. Audrey Han melihat sebentar ke arah mengambil mobil, berinisiatif menelepon Anisong. "Bibi Song." Anisong menyahut, "Jerry Yuchi seharusnya masih belum ada pergerakan bukan? Beberapa hari ini amati perubahan dulu, bila ada perubahan apapun, kamu segera beritahu aku." Audrey Han menyahut. "Baik." Menutup telepon, Audrey Han menyimpan ponselnya, fokus berjalan ke jalan menunggu Golden Ye. Orang hotel kenal Golden Yuchi, sangat hormat padanya, sedangkan Audrey Han juga orang yang dia bawa, kali ini menunggu di pinggir jalan, semua orang tidak tahan memandang iri bayangan punggungnya, mulai berbisik-bisik. Dengan cepat, Golden Ye kembali, Audrey Han naik ke mobil. Di dalam mobil sangat hening, melihat arah adalah tempat tinggal yang diatur Golden Ye padanya dulu. Audrey Han teringat hari ini sikapnya saat bertemu Anisong, sepertinya ingatannya sedikit tersentuh, jadi diam-diam melihatnya. Siapa tahu Golden Ye mengatupkan bibir, menatapnya juga. Tatapan ini penuh arti, melihatnya Audrey Han terkejut. Kenapa dia menatapnya dengan ekspresi seperti ini? Apakah dia menyadari sesuatu, merasa dirinya menjebaknya? Akhirnya, tatapan Audrey Han melihatnya berubah sedikit bersalah, tergagap, "Ken, apa?" Di mata Golden Ye muncul senyum samar. "Sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Lain kali bila ada keadaan seperti ini lagi, langsung beritahu aku bertemu orang tua, aku akan pergi bersama denganmu." Audrey Han. Tiba-tiba, dia menyadari sepertinya tidak ada yang bisa dia katakan. Karena Golden Ye merasa Anisong adalah bibinya, jadi menganggap pertemuan kali ini sebagai bertemu orang tua. Lagi pula, bila memberitahuku lebih awal, aku bisa bersikap lebih baik. Bersambung.